Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Fatul Amin di channel saya. Channel ini saya banyak membahas tentang bisnis online, digital marketing, dan tentunya Facebook advertising. Jadi teman-teman yang ingin belajar tentang dunia online, ingin menghasilkan dari internet ya, mungkin channel ini akan sangat bermanfaat untuk Anda. So, jangan lupa untuk subscribe, ya, bunyikan lonceng dan thumbs up atau like. Oke, di video kali ini saya akan coba membahas tentang bidding ya, atau kita biasa sebut dengan bid ya. Nah, sebelumnya kita akan coba bahas dulu definisi ya. Definisi bid itu apa sih gitu kan. Jadi bidding itu atau bid itu adalah salah satu fitur yang dikeluarkan oleh Facebook tentunya untuk semua advertiser ya yang menggunakan Facebook sebagai media media promosinya. Bidding ini bisa kita gunakan untuk mengukur atau memberikan tawaran sampai mana sih biaya yang kita akan keluarkan ketika kita ngiklan gitu. Jadi kita bisa mengatur berapa biaya per result ya yang akan kita keluarkan ketika kita ngiklan. Walaupun enggak detail, misalnya kita nawar ya, kita lelang ke Facebook, misalnya saya ingin cost per result saya atau biaya per hasil saya itu misalnya 5.000. Hasilnya akan tidak 5.000 plek, enggak ya, tapi kita bisa memprediksi bahwa biaya yang akan kita keluarkan nanti itu akan di sekitar angka yang kita bid atau yang kita lelang itu gitu. Jadi bid itu adalah bahasa Inggris dari lelang ya, penawaran gitu, penawaran. Nah, itu adalah definisi dari bid itu sendiri. Jadi bid itu adalah fitur yang dikeluarkan Facebook, saya ulang ya, fitur yang dikeluarkan oleh Facebook yang bisa kita gunakan untuk mengatur atau mengukur biaya yang akan kita keluarkan per satu result gitu, per satu hasil ya. Tergantung nanti hasilnya yang kita cari apa, yang kita optimasi apa, baik itu leads, purchase, add to cart dan lain sebagainya, itu nanti terserah teman-teman mau optimasi apa di conversion. Intinya adalah bid ini akan memberikan estimasi per result ya. Nah, itu definisinya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis bidding yang ada di Facebook. Sebelum saya buat video ini, mungkin 5 bulan sebelumnya ya, 5 bulan terakhir ini, itu di Facebook Ads ada 4 jenis bidding ya. Yang pertama lowest cost ya, atau mungkin kita nggak masukin dia sebagai bidding ya, karena memang kita tidak menggunakan bidding. Karena lowest cost itu kita langsung saja jalanin objective conversion tanpa mengatur biddingnya. Tapi di sini saya lihat di keterangan Facebook mereka memasukkan lowest cost sebagai salah satu jenis bidding. Tapi nggak apa-apa, itu pemahaman saja sih sebenarnya, informasi saja gitu. Nah, yang pertama adalah lowest cost, yang kedua adalah bid cap ya, yang ketiga adalah cost cap, yang keempat adalah target cost ya. Nah, ini coba saya pindahkan slide-nya. Oke. Tapi hari ini pada saat saya buat video ini, itu ternyata yang terakhir ini, yang keempat ini itu dihapus oleh Facebook, yaitu target cost gitu. Target cost ini itu tidak digunakan lagi, jadi kita nggak bisa pakai target cost lagi karena fiturnya dihapus oleh Facebook. Saya nggak tahu alasannya apa. Jadi sekarang tinggal lowest cost, cost cap, dan bid cap ya. Nah, di 3 jenis bidding ini itu dibagi 2 lagi teman-teman. Yang pertama adalah tanpa bidding ya, jadi bidding tanpa bidding. Nah, itu yang disebut dengan lowest cost. Terus yang kedua adalah bidding itu sendiri gitu. Nah, di dalam bidding itu ya, di dalam bidding ini itu kita bisa pilih 2 opsi bidding. Yang pertama adalah cost cap, yang kedua adalah bid cap. Jadi yang pertama ini, lowest cost ini, yang saya jelaskan sebelumnya ya, lowest cost ini adalah sebenarnya bukan bidding ya, karena kita nggak mengatur bidding sama sekali, kita cuma menjalankan saja iklan. Nanti sistem yang akan main, yang akan mencarikan kita cost per result. Nah, kelebihan dari lowest cost ini, dia bisa mencarikan kita jumlah atau volume ya, result, hasil yang sebanyak mungkin, tergantung dari budget yang kita habiskan gitu. Jadi misalnya kita kita set budget di level campaign ataupun ad set, terserah mau pakai CBO atau ABO, terserah. Teman-teman misalnya kasih masuk 200 gitu kan, 200.000. Nah, Facebook akan mencoba menghabiskan dana ini atau budget ini, 200.000 ini ya, semaksimal mungkin gitu. Facebook akan mencari result sebanyak mungkin sampai
budget ini habis gitu, sampai budget ini habis. Nah, itu dari lowest cost. Tapi kekurangannya adalah tidak bisa diprediksi. Kita nggak punya kontrol di dalam biayanya gitu. Kita nggak bisa menentukan saya mau biaya per hasil saya itu misalnya 10.000, 20.000, 30.000. Kita tidak bisa menentukan gitu. Nah, itu kekurangan dari lowest cost. Tapi dia bisa cepat naiknya. Yang kedua kekurangannya adalah dia tidak stabil. Ya, mungkin hari ini dia bisa bagus, gitu, murah banget. Tapi besok itu bisa mahal banget. Besoknya bisa murah lagi. Jadi dia fluktuatif, gitu. Karena memang dia sistem yang akan mencarikan kita biaya berdasarkan pertarungan hari itu, gitu. Nah, ini juga yang bermasalah. Jadi ketika misalnya di hari itu banyak orang yang ngiklan dengan industri yang sama, misalnya fashion, saya jualan fashion, banyak advertiser juga ngiklan fashion, tapi saya tidak menggunakan bidding atau saya menggunakan lowest cost, tapi mereka menggunakan bidding yang lain, misalnya cost cap atau bid cap, saya akan dikalahkan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka memberikan penawaran ke Facebook. Misalnya Facebook, saya mau biaya per hasil saya 25.000 gitu. Jadi dia punya target gitu. Dia punya target 25.000. Sedangkan saya menggunakan lowest cost, saya nggak punya target. Nah, Facebook akan mengutamakan orang yang menggunakan bidding ini gitu. Karena sudah jelas satu orang ini akan membayar misalnya 25.000 gitu. Sedangkan saya tidak gitu. Nah, timbullah pertanyaan, jadi kapan kita menggunakan bidding ataukah cost cap atau bid cap itu sendiri? Nah, jadi banyak juga kasus yang saya temukan di di grup komunitas ya teman-teman ya. Mereka itu menggunakan lowest cost di awal. Ketika misalnya sudah berjalan 7 hari, 8 hari ya, iklannya itu langsung berubah menjadi mahal ya. CPR-nya itu jadi mahal. Kenapa? Karena mereka menggunakan lowest cost. Nah, padahal hari ke-7 sampai hari pertama sampai hari ke-7 itu iklannya bagus dan murah gitu. Nah, apa yang terjadi? Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengubah iklan ini menjadi iklan yang memiliki bidding atau penawaran ya, lelang. Nah, kita akan diarahkan untuk memilih 2 jenis bidding yang tersisa. Apa itu? Yang pertama adalah cost cap, yang kedua adalah bid cap gitu. Cost cap apa, bid cap apa? Nanti kita jelaskan lebih detail ya. Nah, itu untuk lowest cost ya teman-teman. Ya, udah jelas banget lowest cost itu adalah kita tidak bisa mengatur atau tidak bisa mengontrol biaya yang kita inginkan karena memang sistemnya akan main. Sedangkan cost control ya di sini jelas ya teman-teman bisa lihat. Kalau lowest cost itu dia masuk no cost control, kalau cost cap sama bid cap dia masuk di cost control. Jadi bisa kita kontrol cost-nya atau biayanya. Nah, sekarang kita pindah ke cost control. Jadi di sini ada 2 pilihan. Ya, yang pertama adalah cost cap, yang kedua adalah bid cap. Nah, cost cap ya, get the most result possible while staying within the benchmark cost per action. Ya, cost per action atau cost per result. Itu istilah aja. Jadi kalau teman-teman menggunakan cost cap ya, teman-teman akan akan membelanjakan biaya, ataukah Facebook akan mencarikan result atau hasil, dan biayanya itu dia akan statis di di sekitaran bidding yang teman-teman set ya. Misalnya teman-teman set bidding 25.000 misalnya ya, 25.000. Jadi iklan ini dia akan mencari orang yang biaya per hasilnya itu tidak sangat jauh dari 25.000 dan tidak di bawah 25.000 terlalu jauh gitu. Jadi di antara 25.000 mungkin 24.000, 23.000, terus di atasnya mungkin 26.000, 27.000 gitu. Jadi dia akan di antara bid yang kita tentukan. Oke. Nah, itu cost cap. Nanti saya kasih lihat cara kerjanya ya. Nah, yang selanjutnya adalah bid cap. Kalau bid cap ini reach the most result without exceeding your bid cap. Oke. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang banyak tanpa melewati limit bid cap yang kita tentukan gitu. Bid yang kita tentukan. Misalnya tadi 25.000 ya. Jadi biaya per hasil kita itu dia tidak akan lebih dari 25.000. Dia pasti akan di bawah 25.000. Oke?
dia pasti di bawah 25.000. Mungkin 24.000, 23.000, tapi nggak sampai murah juga ya. Dia di mungkin 10% dari 10% lebih rendah dibandingkan dari bid yang kita set di awal. Misalnya 25.000, dia mainnya itu 24.000, 23.000, 22.000 mentok di situ mungkin ya. Nah, itu untuk bid cap. Tapi di sini ada keterangan, bid is not the same as the average cost of your result in reporting. Oke. Jadi bid itu, nilai bid yang kita masukkan kalau kita menggunakan bid cap itu, dia tidak akan mencapai jumlah atau biaya yang kita tawarkan gitu. Misalnya tadi saya jelaskan ya, 25.000 itu hasilnya itu dia tidak akan capai ke jumlah 25.000, pasti akan di bawahnya gitu. Nah, untuk peraganya lagi, jadi di sini ada ada gambar ya antara bid cap dan cost cap. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada garis putus-putus. Oke, garis putus-putus. Nah, ini adalah bid yang kita tentukan. Misalnya di sini 25.000 ya. Misalnya 25.000. Nah, kalau teman-teman pakai bid cap ya, bid cap ini dia akan mulai di angka yang terendah ya, dari bawah. Dari bawah dia akan mencari orang-orang yang bisa masuk ke iklan kita atau bisa beli dari kita dengan harga murah gitu. Jadi sistem akan mencari orang-orang seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka tidak dapat orang-orang di sini, dia akan mulai naik. Mulai naik. Nah, ketika mereka naik ya, ketika mereka naik ketika mereka naik, dia tidak akan lebih dari jumlah yang kita bid atau kita tentukan. Misalnya tadi 25.000, dia akan main di bawah 25.000 gitu. Mulai dari bawah dia naik. Nah, ketika misalnya mereka statis ya, dia nggak akan naik mencapai 25.000 itu. Pasti akan di bawahnya. Nah, itu adalah bid cap. Sedangkan cost cap ya, cost cap itu ya ketika kita menggunakan cost cap, teman-teman menggunakan cost cap, dia akan mulai dari bawah juga, mencari orang-orang yang bisa membeli produk kita dengan harga terendah ya. Maksudnya CPR-nya rendah ya, cost per risetnya rendah. Ketika sistem tidak menemukan orang-orang yang seperti itu, dia akan mulai naik sampai harganya itu masuk ke rata-rata bid yang kita tentukan ya. Misalnya 25.000 ya. Teman-teman bisa lihat di sini warna hijaunya dia melewati garis putus-putus, artinya cost atau biaya yang kita akan keluarkan ketika kita menggunakan cost cap itu bisa lebih dari bid yang kita tentukan. Misalnya 25.000. Dia akan bisa naik menjadi 26.000, 27.000, 28.000, tapi tidak akan jauh dari angka itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada warna merah ya, ada area merah. Nah, maksudnya di sini adalah hasil ini atau biaya ini tidak akan jauh dari bid yang sudah kita tentukan gitu. Nah, perbedaannya di situ, teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja strateginya kira-kira bagaimana gitu. Strateginya mau yang di bawah di bawah bid ataukah mau di rata-rata bid. Nah, kekurangan untuk bid cap ya, kekurangannya bid cap itu dia tidak bisa mencari orang sebanyak mungkin gitu. Kenapa? Karena biayanya dia stuck di bawah bid yang sudah kita tentukan. Oke. Sedangkan kalau cost cap, nah kalau cost cap ini dia bisa naik di atas bid yang kita tentukan. Artinya dia bisa mencari orang lebih banyak dibandingkan dengan bid cap gitu. Nah, tapi jangan salah juga, karena kalau bid cap ini ya, bid cap ini dia bisa lebih murah hasilnya gitu. Karena dia tidak akan lewat dari bid yang sudah kita tentukan. Nah, tergantung teman-teman mau yang mana nih. Mau yang harganya murah tapi sedikit volumenya, ataukah mau yang harganya agak mahalan di atas di atas bid yang sudah kita tentukan ya, tapi banyak orang yang masuk gitu. Nah, tergantung nanti strateginya masing-masing gitu. Nah, itu untuk penjelasan ya teman-teman. Nah, itu kira-kira untuk penjelasan dari manual bid dan auto bid ya.
Autobit tadi yang mana? Yang ini ya, yang lowest cost. Kalau lowest cost itu memang bagus dipakai untuk di awal-awal ya. Tapi kalau misalnya sudah mulai mahal, teman-teman coba ganti menjadi cost control ataukah pilih salah satu cost cap atau bit cap gitu. Nah, adapun bagaimana cara mengimplementasikan, insya Allah kita bahas di video selanjutnya. Oke, untuk video ini cukup dulu supaya videonya nggak kepanjangan, teman-teman bisa apa namanya, paham step by stepnya. Itu saja dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.